kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Adakah di antara kalian, teman kalian yang tidak hadir hari ini? Si Naila Pratiwi sudah sehat? Sudah sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatis. Tetapi sebelum kita belajar tentang tekanan hidrostatis, nih ya, Ibu punya satu pertanyaan terlebih dahulu, ya. Pernahkah kalian pergi ke kolam renang? Siapa yang pernah? Hampir semuanya pernah. Kalau menyelam di lautan? Andini sudah pernah? Sudah pernah, Bu. Sudah pernah. Diving atau snorkeling? Snorkeling. Nah, coba ingat-ingat, ya. Coba ingat-ingat pada saat berenang di kolam renang, pada saat awal, ya, lama-lama semakin dalam, apakah kalian merasakan perbedaan? Ya. Iyanya iya apa? Ada perbedaan. Berbeda. Pada saat awal-awal mau berenang masih biasa. Ya, kemudian semakin dalam semakin susah. Kenapa padahal sama-sama di dalam air? Oh, semakin dalam semakin sesak karena Semakin besar tekanan. Jadi hari ini kita akan mengungkap, ya, kita akan mengungkap tabir rahasia, ya. Mengapa ini terjadi perbedaan antara snorkeling dan diving secara fisikanya, secara ilmiahnya bagaimana pembahasannya, begitu ya. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai, ya. Jadi tujuan pembelajarannya yang akan kita capai itu ada 5, ya. Pertama, kalian mampu mengidentifikasi penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan percobaan sederhana menggunakan pesawat Hawk, kalian bisa membedakan tekanan di kedalaman yang sama, kemudian tekanan yang sama untuk massa jenis yang berbeda, ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini kita butuh sebuah model, ya. Maka hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL dengan metode praktikum, ya. Nah, jadi nanti kalian akan ada yang namanya orientasi masalah. Kemudian kalian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Bersama kelompok kalian menyelidikin permasalahan yang ada pada RKPD. Nanti salah satu kelompok, ya, yang Ibu tunjuk secara pribadi, atau nanti siapa yang berkesempatan atau yang berani untuk menyajikan hasilnya di depan kelas. Kemudian kita menganalisisnya secara bersama-sama, ya. Baik, Nak. Jadi permasalahan kita sekarang adalah mengapa, ya? Mengapa kalau berenang di kedalaman 1 sampai 2 meter, kemudian menyelam yang kedalamannya lebih dalam, itu perasaannya berbeda, ya. Nah, jadi untuk menjawab permasalahan ini, ya, bagaimana konsep fisikanya, bagaimana secara data empirisnya, ya, kita akan melakukan kegiatan pembelajarannya. Nah,
Tanggul sementara pada proyek nasional bendungan Menunting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini jebol. Selain akibat luapan air yang lebih dari hulu, jebolnya tanggul kembali aliran air juga akibat gagal konstruksi. Sejumlah pekerja proyek nasional bendungan Menunting ini berlari mengandalkan alat berat mereka setelah air jebol tanggul sementara. Tanggul sementara ini berfungsi untuk mengalihkan aliran air sungai ke terowongan yang dibangun di sisi kanan dan kiri tebing bendungan. Apa yang terpikir di dalam benak kalian? Bendungan jebol. Kalau saya memiliki makanan yang sangat besar. Kasihan Bu. Ya Bu, ada Ayat dapat merugikan. musibah Bu, musibah. Musibah. Bencana alam Bu. Bencana alam yang alami. Tadi pada berita itu bendungannya jebol. Kalau jebol berarti akibatnya Karena air hujan. Terlalu banyak. Terlalu banyak tekanan air yang sangat besar. kenapa? Air. Kalau misalnya tanggulnya kuat, kira-kira jebol nggak? Gantung airnya, kalau airnya banyak Lantas bagaimana tanggul yang ada di luar negeri misalnya yang ketinggiannya sampai 200 meter dengan kuat arus yang besar tetapi tidak jebol? Karena tanggulnya lebih Karena kualitasnya besar. arus air Bu. Arus air. Arus listrik lain. Ya, apa arus listrik, apa arus air begitu ya. Nah, jadi kita lihat jenis-jenisnya. Nah, jadi untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kepala kita ini, ya. Nah, dari tadi itu benar gak ya jawaban kami, benar gak ya opini kami begitu ya. Nah, jadi untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam pemikiran kita ya, maka kalian ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kelompok fisika kita terlebih dahulu ya. Nah, jadi mari silakan diskusinya secara berkelompok. Kami ada yel-yel Bu. Oh, ada yel-yel. Surprise kurang 3. Oh, begitu. Ya. Yel-yelnya sekarang. Ya. Ya Bu. Apa yelnya? Ayo, satu, dua, tiga. 5 kurang 1. Kelompok 1. 5 kurang 3. Kami kelompok 2. 5 kurang 2. Kami kelompok 3. 5 kurang 1. Kami kelompok 4. 3, 4 kami berkelompok. Kita tempur profil belajar Pancasila dulu ya. Tempur profil belajar Pancasila. Iman takwa, akhlak mulia, berbineka, mandiri, gotong royong, kreatif, berkritis. Kami belajar profil Pancasila. Merdeka belajar. Oke. Ya. Ini nak ibu berikan LKPD. Kenapa anak? Ada peliharaan dulu. Ada yang peliharaan. Dinikmatin saja ya. Oke. Dinikmatin saja. Mudah-mudahan nanti ya. Mudah-mudahan nanti 5 atau 10 tahun yang akan datang ruangan kelas ini bisa disulap menjadi Hotel. Bu. Amin. Yang penting batu. Pesawat. ya. Pesawat hak. Ya, ini namanya pesawat Hawk. Ya. Ya, Hawk. Jadi pesawat Hawk ini bisa dibuat dengan secara sederhana. Kemudian ini ada wadah ya. Nanti alatnya kita akan menggunakan air dan minyak. Minyak moli. Iya. Kemudian bukan ini ya.
Yang pertama-tama berarti kalian masukkan air atau minyaknya ke dalam wadah, ya. Ketinggiannya tergantung kepada kalian, ya. Boleh 7 cm, boleh 8, boleh 9, boleh 10. Boleh kan? Nanti perhatikan, ya. Apakah air di sisi selang satunya mengalami penurunan atau kenaikan. Catat kenaikannya. Ini apa? Apa ini? Ini apanya? Semakin kedalamannya semakin dalam, semakin besar tekanannya. Tekanannya semakin besar. Sudah dibuktikan? Jadi coba ya. Coba dengan air. Apakah kita airnya baik, Kak? Yang minyak tadi 4,5 kilo. Kalau misalnya ini 5, kalian sama ya? Sudah selesai? Berarti kali 2 airnya dari posisi awalnya dari mana? Posisi awalnya berapa? Posisi awalnya 6 sama kan minyak dengan air? Kamu buatnya minyak air tadi berapa? 0,115. Kamu air tadi? Ya sekarang? Berarti kurang itu. Mangkonya hasilnya sama. Jadi nggak apa-apa. Ya, Ibu sudah, Bu. ayahnya sudah. Kelompok 5 dikurang 4 sudah siap? Sudah. Kelompok 5 dikurang 1 sudah siap? Kelompok 5 dikurang 2 sudah selesai? Siap, sudah. Kelompok 5 dikurang 4 sudah siap? Ada problem, it's okay. Siapa ya? Yang ada problem kita tunggu lagi 5 menit lagi ya. 5 menit again untuk waktu tambahan. Setelah ini siap-siap untuk menampilkan hasil apa yang kalian lakukan di KPD. Di sini ya, bagi kelompok yang sudah selesai, kelompok 3, kelompok 4 bagi yang sudah selesai, ini di E-nya ada analisis data ya. Ya, diisi pertanyaan-pertanyaannya. Baik ya, yang sudah siap, langkah selanjutnya adalah maju ke depan untuk menyampaikan hasil hasil dari percobaan atau praktikum kalian ya.
Yuk, kelompok ini nih. Siapa yang sudah siap? Kami Bu. Ini? Ya. Silakan kelompok kamu. Kita berikan aplaus. Teman-teman yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 2 akan 5 kurang 3 sama dengan 2 kelompok 2. Nah, kami akan menyampaikan hasil pengamatan kami, yaitu ya, saya sendiri Amanda Berliani, sebelah saya ada Andini Danda. Salam. Fatimah. Oke, langsung saja akan dibacakan oleh Naila. Nah, jadi itu kan kalau misalnya di yang air dulu lah sih. Kalau misalnya dari kedalaman 2 cm, kelompok kami dapat di dalam apa sih pipanya tuh? Itu tuh ketinggian airnya jadi 6,5 cm. Ya, tulis. Nah, Dijadikan ke meter jadinya 0,005. nah begitu kan jelas. Nah, terus lanjut. Terus yang kedalaman corongnya 5 cm dapat ini tadi jadi 5,5 cm. Jadi ubah ke meter jadinya segini. Terus kedalaman corong yang 7 cm dapatnya 6 cm. Sama dengan 0,6 meter. Di minyaknya Di minyaknya tadi kami dapat yang pertama yang 2 cm dapatnya 6 cm sama dengan 0,6 meter. Yang di 5 cm jadi pada saat corongnya dimasukkan ke 2 cm dari permukaan air di dalam corong yang satunya itu naik dari posisinya berapa posisi semulanya? dari posisi 5 cm 5 cm menjadi 6,5 cm. Naik. Kemudian corongnya semakin dimasukkan ke dalam, airnya semakin naik. percobaan kalian menurun airnya di selang satunya. Ya kan tadi pakai 2 corong udah. Oh, menurun hasil percobaannya. Ya, enggak apa-apa, itu yang kalian temukan menurun. Oh, kemudian kalau misalnya kedalaman corongnya yang 7 cm, Adalah naik. oh naik begitu. Oh, itu yang kalian temukan. Ya, kalau minyak bagaimana? Itu naik terus. Iya, naik. Naik terus. Silang. Ya. Nah, itu dari kelompok kelompok 2. Ada tidak dari kelompok 1, kelompok 3 dan 4 hasilnya berbeda dengan kelompok 2? Ya, beda. Beda. Nah, siapa yang mau menyampaikan hasil praktikumnya di depan? Di mana terjadi perbedaannya? Ya. Silakan, kelompok 3 atau kelompok 4? Kelompok 3 atau 4? Kelompok 4, silakan. Ayo. Tutup dulu terlebih dahulu, Nak. Itulah hasil ya. Oke, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi berdasarkan hasil percobaan kelompok 2, ya, semakin dalam corong yang dimasukkan ke dalam fluidanya, untuk air kadang menurun, kadang naik. Nih ya. Coba diperhatikan. Tadi kamu sudah melakukan percobaan bersama kelompok kamu, sekarang kita analisis secara bersama-sama. Ini ketinggiannya di ketinggian berapa awalnya?
7 ada sih? 8. 6, 7, ini 5, 6 setengah, 6 setengah ya. Ya. Nah, kamu pada saat corongnya dimasukkan 2 cm dari permukaan air, maka air di corong yang satunya mengalami kenaikan atau tidak? Kenaikan. Semakin dalam Semakin naik, semakin dalam naik. semakin naik. Bagaimana dengan minyak? Juga. Juga. Maka berdasarkan hasil percobaan atau praktikum yang kamu lakukan, mari kita lakukan analisis datanya, ya. Yuk. Berarti apa yang berpengaruh? Ininya apa? 2 cm, berapa cm? Kedalaman. Kedalaman simbolnya apa? Itu satuannya. Itu ya. Berarti tekanan hidrostatis, ya kan? Yang disimbolkan dengan pH, tekanan hidrostatis, sebanding dengan siapanya? Sebanding dengan apa? Dengan ketinggiannya. Selain itu, mari kita perhatikan. Bagaimana? Ini ada air, ini ada minyak. Nah, di dalam tabel itu kamu bisa menentukan tekanan air dan tekanan minyaknya, ya kan? Nah, bagaimana tekanan air dan minyaknya? Apakah semakin besar juga? Bagaimana tekanan hidrostatis pada air dan minyak? Berbeda tidak? Berbeda. Siapa yang lebih besar? Minyak. Minyak atau air? Air. Kenapa air tadi? Kenapa air lebih besar? Karena air mempunyai apa? Ini apa namanya? Iya, mempunyai massa jenis. Nah, selain ketinggian yang berpengaruh, massa jenis yang berpengaruh, apa lagi yang berpengaruh? Gaya berat air itu sendiri, yaitu G. Ya, percepatan gravitasinya, ya. Nah, jadi secara fisikanya, secara matematisnya, percepatan tekanan hidrostatis dapat kita simpulkan tekanan hidrostatis itu tergantung dengan apa ini? Ketinggiannya, massa jenisnya, ya, di mana pH-nya sama dengan tekanan hidrostatis. Kemudian H-nya sama dengan apa? Ya, kedalaman fluida. Bisa air atau bisa minyak. Kemudian G-nya apa? Ya, percepatan gravitasi. Ini satuannya apa fluida ini? Kedalamannya ini? Percepatan gravitasi apa? Meter per sekon kuadrat. Kemudian apa lagi nih yang belum? Iya, bohnya sama dengan massa jenis. Apa satuan massa jenis? Kilogram meter kuadrat. Nah, di situ. Berarti dapat kita simpulkan semakin dalam semakin dalam apa? Semakin dalam ya, berada di dalam fluida itu tekanan hidrostatis yang dihasilkan akibatnya itu juga akan semakin besar. Itu tadi balik lagi ke pertanyaan awal, mengapa Semakin dalam. semakin dalam seseorang menyelam Semakin Ya, makanya tadi dia membutuhkan oksigen. Ya, begitu ya. Nah, hubungannya di situ sudah bisa mengaitkannya? Bisa. Terus tadi permasalahan yang di awal tadi, masalah bendungan. Ya, bendungan yang jebol. Kalau bendungan itu yang dijebol, kalau misalnya semakin
tidak jebol, maka bendungannya yang di bagian bawah harus dibuat bagaimana? Harus dibalik. Wah, iya, harus dibalik, harus dikuatin. Makanya fondasinya harus Besar. Nah, itu tugasnya arsitek dalam hitung-hitungan pembangunan. Berarti di dalam membangun bangunan, di dalam membangun apa tadi? Bendungan harus didesain khusus, ya. Di bagian bawahnya harus kuat, harus dihitung, ya. Nah, sudah terbukti? Sudah hilang rasa penasarannya? Nah, kemudian satu lagi, di kedalaman yang sama dengan massa jenis yang berbeda, apakah tekanannya sama? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena apa Tasya? Karena apa? Karena apa? Karena nilai massa jenisnya berbeda. Untuk menguji sebatas mana pemahaman kalian tentang makanan hidrasis, ini Ibu akan melakukan penilaian sumatif. Ya, silakan dikerjakan dalam waktu 5 minutes. 5 minutes. Soalnya pilihan ganda. Ya, silakan silang di antara jawaban yang paling benar menurut kalian. Ya. Sudah. Baik, silakan dikumpul. Dari pembelajaran kita hari ini, apa masalah dan hambatan yang kalian temukan? Amanda, bisa disampaikan? Ya, terlalu sulit untuk mengukur corong sebagai menghitung kedalaman corong. Ya, itu permasalahan dari Amanda. Kita berenang, Bu. Nah, jadi untuk pembelajaran kita selanjutnya setelah tekanan hidrostatis ini ada hukum Pascal, ya. Nanti di bukunya silakan dibaca-baca sedikit-sedikit mengenai hukum Pascal. Baik. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, ya, supaya pembelajaran kita menjadi lebih bermakna, ya, kita tutup dengan doa. Silakan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ekspresikan ungkapan setelah belajar kalian. Terima kasih anak-anak baik, terima kasih anak-anak hebat. Mudah-mudahan setelah ini kita akan terus berproses dan belajar untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Thank you so much.